Di tengah kejahatan global, potensi masa nikel membuat ANTM terus maju ke depan. Selamat pagi, jadi sekalian, perkenalkan kami dari tim Cil Capital Universitas Udayana. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan riset investasi kami terhadap salah satu emiten di Indonesia, yakni PT Aneka Tambang Tbk atau ANTM. ANTM adalah perusahaan tambang BUMN yang berdiri sejak tahun 1998 dan merupakan bagian dari holding BUMN Mine ID. Mayoritas sahamnya dipegang oleh PT Mine ID sebesar 62% dan sisanya adalah milik publik. Komoditas yang dikelola cakup emas, nikel, ferronikel, bauksit, perak, dan alumina, di mana emas menyumbang sebesar 28,53% dari total penjualan yang disusul oleh nikel sebesar 15%. Yang lain adalah dari sisi kinerja, ANTM cetak laba tertinggi sepanjang sejarahnya di tahun 2025 sebesar 7,92 triliun, naik 105,61 dari tahun sebelumnya. Selain itu, ANTM adalah salah satunya perusahaan Indonesia yang mendapatkan sertifikasi ABMA Good Delivery Refiner yang menjadi keunggulan kompetitif sangat sulit direplikasi oleh kompetitornya. ANTM juga menghadirkan fitur berangkas pada aplikasi logam mulia sebagai dari channel digital yang modern. Dari sisi makro, kondisi global yang penuh ketidakpastian justru menjadi katalis positif bagi ANTM. Pertumbuhan ekonomi global diproyeksikan akan stagnan di angka 3,3% pada tahun 2026. Namun kondisi konflik di Timur Tengah dan penutupan Selat Hormuz justru membuat permintaan emas sebagai aset safe haven yang langsung menguntungkan segmen utama ANTM. Di sisi domestik, pelemahan rupiah ke kisaran Rp17.000 per US dollar dari keuntungan struktural bagi ANTM karena pendapatannya didominasi oleh dolar AS, sementara beban operasional dinilai dalam rupiah. Suku bunga BI yang stabil di angka 4,75% juga menjaga cost of fund tetap terus sekaligus menopang permintaan retail emas. Serta yang kedua waspadai adalah lonjakan inflasi domestik ke angka 4,75% yang bisa menekan margin perusahaan sehingga efisiensi operasional menjadi hal yang sangat krusial. Dari sisi industri, kami melihat ada dua hal yang perlu dicermati. Dari satu sisi ada tekanan kondisi harga emas dan kondisi operasional nikel yang berpotensi menekan margin. Namun sisi lain, PMI manufaktur Indonesia tumbuh ke angka 53,8, jadi katalis positif untuk serapan logam domestik. Nah, untuk nikel, lonjakan adopsi EV di Eropa naik 25% dan kawasan berkembang naik 92% yang mampu mengimbangi kelemahan di pasar Tiongkok serta AS, sehingga permintaan nikel kepanjang untuk baterai EV akan tetap terjaga. PMI manufaktur Tiongkok yang naik ke angka 52,1% juga memperkuat outlook permintaan produk nikel ANTM ke depannya. Antam menunjukkan fundamental yang sangat solid. Revenue diproyeksikan tumbuh dengan CAGR 10,24% dari 2026 hingga 2030, melanjutkan tren rekor pendapatan yang sudah dicapai di 2025 sebesar 84,64 triliun rupiah. Dari sisi struktur permodalan, DER dan DAR tetap terkendali di level konservatif, yang artinya ekspansi Antam ke depan tidak membebani neraca secara berlebihan. Untuk memvalidasi kesehatan keuangan ini secara kuantitatif, kami menggunakan 6 model sekaligus, yang hasilnya Antam meraih predikat safe di 5 dari 6 model tersebut. Yang paling menonjol adalah Piotrowski S-Score 8 dari 9 yang mencerminkan kondisi keuangan dan operasional yang sangat kuat. Satu catatan pada BNIS M-Score yang masuk zona manipulator bukan mengindikasikan manipulasi akuntansi atau keuangan, melainkan anomali wajar akibat karakteristik bisnis emas fisik bervolume tinggi di bawah 0,1. Secara keseluruhan, Antam memiliki risiko kebangkrutan yang sangat minimal. Proyeksi FCFF Antam tumbuh dengan CAGR 9,2% hingga 2030, mencerminkan ekspansi operasional dan hilirisasi yang terus berjalan. Dari komparasi relatif, Antam masih undervalue di pasar modal. PBV 2,67 kali di bawah rata-rata sektor 2,83 kali, dan PER 13,53 kali, jauh di bawah rata-rata sektor 16,02 kali. Begitu pula EV atau EBITDA Antam di 7,20 kali, lebih rendah dibandingkan rata-rata peer 8,82 kali, di bawah MDKA 12,50 kali, BRMS 10,80 kali, maupun Newmont 9,50 kali. Ini mengindikasikan ada ruang apresiasi yang substansial jika pasar mulai menilai Antam setara dengan rata-rata sektornya. Untuk memastikan target harga kami robust, kami melakukan analisis sensitivitas terhadap variasi WACC dan terminal growth rate. Hasilnya, mayoritas skenario tetap menghasilkan rekomendasi buy pada asumsi dasar WACC 13,94% dan terminal growth 5,47%, upside yang dihasilkan 28,9%. Bahkan di skenario konservatif pun potensi upside tetap positif. Ini menegaskan bahwa target harga 4.849 bukan angka optimis semata, tapi didukung ketahanan model di berbagai kondisi makro. Berdasarkan pembobotan komprehensif dengan DCF HFF sebesar 60%, EV EBITDA 20%, PI relatif 10%, dan PBV relatif 10%, kami mendapatkan target price sebesar Rp4.849 per saham. Pemetaan valuation summary ini menegaskan bahwa current price Rp4.070 berada di bawah hampir seluruh rentang valuasi yang kami hitung, terutama DCF HFF yang menghasilkan range Rp4.500 hingga Rp6.200. Ini memberikan potensi upside 19,1% dalam 12 bulan ke depan. Dari analisis teknikal, harga NTM saat ini berada di support kuat Fibonacci 0382 di level Rp3.690 dengan indikasi web lanjutan ke atas menuju resisten Rp4.190 dan target Rp5.000. Tekanan jual juga mulai melemah, memberi ruang bagi buyer untuk kembali masuk. Kami juga mengidentifikasi 5 risiko utama. Pertama, risiko pasar dan volatilitas harga emas dan nikel, dimitigasi dengan efisiensi cash cost dan hedging komoditas. Kedua, risiko regulasi dari perubahan APM melalui Kemen SDM nomor 144 tahun 2026, dimitigasi dengan akselerasi hilirisasi. Ketiga, risiko operasional terkait lonjakan harga sulfur untuk proses HPAL, dimitigasi lewat sinergi dengan PLN. Keempat, risiko mata uang dari pelemahan rupiah ke level all time low Rp17.326 per USD, dimitigasi dengan hedging falas dan natural hedging. Kelima, risiko ESG terkait isu limbah tambang, dimitigasi dengan sertifikasi lingkungan dan penguatan skor ESG. Meski kelima risiko ini nyata, kami menilai mitigasi yang ada cukup memadai dan tidak mengubah rekomendasi kami. 3 katalis utama yang mendukung rekomendasi kami adalah pelemahan rupiah dan ketidakpastian global yang justru menguntungkan ANTM, ekspansi PMI dan manufaktur RI yang mendongkrak permintaan logam domestik, serta ketahanan pasar EV dan industri Tiongkok yang mengamankan permintaan nikel jangka panjang. Berdasarkan keseluruhan analisis kami, dari makroekonomi, industri, keuangan hingga valuasi, kami dengan yakin memberikan rekomendasi baik untuk saham NTM dengan target harga Rp4.849, potensi upside 19,1% dalam 12 bulan ke depan. Demikian presentasi dari tim Cil Capital, saya tutup dengan terima kasih.